Halo teman-teman, bergabung lagi dengan Andri Tunggal di sini dan kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang membuat saya cukup bersedih. Baru-baru ini teman-teman terjadi sebuah peristiwa persekusi lagi yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dan kali ini salah satunya adalah Ketua RT atau Pak RT. Jadi teman-teman kita, para mahasiswa dan mahasiswi dari salah satu universitas di Pamulang, Tangerang Selatan, kemudian menjadi korban dari persekusi sepihak yang dilakukan oleh orang-orang ini. Dan ini jadi satu peristiwa yang membuat saya cukup bersedih di tengah-tengah Indonesia yang sedang tertatih-tatih untuk keluar dari permasalahan intoleransi oleh karena masalah agama, teman-teman. Jadi inilah videonya buat teman-teman yang mungkin belum menyimak. Kita simak terlebih dahulu videonya. Sudah. Berdarah-darah dia. Kenapa kamu nih? Kena pisau? Kena pisaunya. Dia pakai pisau? Iya. Pas teman saya ngadain ibadah doa Maria. Terus RT ngomong. PRT namanya siapa? Namanya Diding. Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono. Kalian berani-berani tidak menghargai saya sebagai RT di sini gitu. Mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan dan Teman-teman, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan, bukan? Di mana ada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah. Mereka berdoa rosario, tetapi kemudian ada kelompok orang yang kepanasan. Ya, mereka kepanasan karena ada orang sedang beribadah. Jadi orang yang kepanasan karena orang sedang beribadah adalah orang-orang yang seharusnya kita sebar luaskan supaya orang-orang seperti ini bisa berkurang di negeri kita. Karena itu teman-teman, kita akan bahas sedikit tentang fenomena ini sesudah yang berikut ini, teman-teman. Oke, nah teman-teman, kita akan membahas seperti biasa. Saya mohon maaf karena kali ini saya harus recording karena ada beberapa kesibukan yang saya harus kerjakan di minggu ini, sehingga saya berhalangan untuk live buat teman-teman. Tapi saya ada beberapa hal, jadi konten ini saya harus rekam, dan tanpa mengurangi rasa hormat saya buat teman-teman, saya memutuskan untuk tetap memberikan tanggapan terhadap hal ini, teman-teman ya. Nah, jadi kita akan membahas kronologi dari kejadian versi polisi ya. Jadi saya mendapatkan data tentang kejadian ini dan saya melakukan perbandingan, mempelajari tentang kejadian tersebut supaya tidak memberikan informasi yang keliru ya. Jadi saya akan tunjukkan kepada teman-teman kronologinya seperti apa. Yang kedua, saya akan membahas tentang apa yang menjadi keluhan dari Pak RT dan Pak RW ya, yang mengatakan bahwa doa rosario itu mengganggu ketertiban umum sehingga harus diadakan di tempat lain. Jadi sang Pak RT itu mengatakan pergilah ibadah di gereja sama seperti umat muslim ibadah di masjid ya. Kita akan kupas dan iris habis ini argumen-argumen yang kayak begini ya. Lalu kemudian saya akan juga melakukan seruan terhadap orang-orang Kristen ketika kita menghadapi hal-hal yang kayak begini. Dan yang terakhir, tentu saja saya ingin menyatakan sebuah statement bahwa kekristenan itu memang pada akhirnya mempunyai sejarah untuk bersama-sama dengan penderitaan dan penganiayaan. Tetapi kekristenan itu semakin dihambat, maka pasti akan makin merambat. Jadi keliru kalau Anda pikir Anda bisa menghambat kekristenan ya. Oke. Teman-teman, yang pertama kita akan sama-sama langsung melihat tentang kronologi kejadian versi polisi. Jadi teman-teman bisa melihat di depan bahwa saya menemukan kronologi tersebut dari sebuah akun komunitas Katolik garis lucu ya. Jadi di sini dia merilis kronologi versi polisi
laporan cek TKP terkait adanya keributan masyarakat, ya. Nah, waktu dan tempat kejadian itu di hari Minggu kemarin. Per video ini direkam, jadi terjadi benar-benar kemarin dan pukul 8 malam ya di sebuah kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, teman-teman. Nah, ini adalah lokasi persekusi yang terjadi, di mana ini adalah tempat kos-kosan atau kontrakan atau kos-kosan dari para mahasiswa tersebut, dan para mahasiswa tersebut sedang berdoa rosario, ya. Nah, di dalam kronologi dikatakan awal mula keributan terjadi karena adanya ibadah dalam kontrakan yang dilakukan oleh POK Kupang. Mungkin Persekutuan Oikumene, kita nggak tahu. Yang mengundang jemaah dari ibadah tersebut membuat masyarakat menjadi terganggu. Ini kita akan sama-sama kritisi nanti. Saksi Marat adalah ketua RW, mendapatkan aduan dari masyarakat dan selanjutnya menghimbau kepada jemaat bersama dengan saksi Diding, ketua RT, untuk tidak melakukan ibadah dalam kontrakan tersebut, agar tidak mengganggu masyarakat dan saling menghormati masyarakat sekitar. Setelah himbauan dilakukan, datang pemuda kampung dan terjadi cekcok mulut dengan jemaah ibadah, dan salah satu orang bernama Saudara Farhan Rizky Ramadan melerai keributan tersebut terkena pukulan oleh kelompok pemuda kampung. Jadi ada seorang teman mahasiswa dari para mahasiswa dan mahasiswi yang berdoa rosario ini, dan teman itu adalah Farhan Rizky Ramadan, seorang muslim, melerai pemuda kampung yang berusaha mempersekusi teman-temannya yang sedang berdoa, ya. Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Asis Faisal, pemuda kampung yang mengira Farhan Rizky Ramadan adalah salah satu bagian jemaah ibadah. Dan salah satu pelaku membawa korban tajam jenis pisau yang mengenai lengan kanan korban. Nah, jadi dua hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah tentang masalah yang dipermasalahkan oleh Ketua RW dan Ketua RT, Pak RW, Pak RT, yang mengatakan ibadah itu tidak boleh dilakukan dalam kontrakan karena mengganggu masyarakat dan menghormati masyarakat sekitar. Ini kita akan bahas, ya. Dan kita akan berikan pandangan yang clear bahwa sebagian orang berpikir, oh ini karena mengganggu ketertiban masyarakat, berhak dipersekusi atau berhak untuk dilarang. Nah, ini harus kita lawan. Yang kedua, tentang Farhan Rizky Ramadan yang melerai, ya. Nah, ini dua hal yang saya akan bahas dari kronologi tersebut, dari kronologi ini. Nah, yang pertama, pertama-tama kita salut ya sama teman kita, Bro Farhan ini. Sebagaimana saya dapatkan, ini adalah salah satu capture dari pengacara dari Persaudaraan Indonesia Timur Raya, ya. Jadi namanya adalah Firdaus Owoibo. Ini adalah pengacara dan dia mengupload salah satu korban, yaitu Bro Farhan Ramadan, ya, seorang muslim yang adalah teman dari mahasiswa-mahasiswi universitas yang melakukan doa rosario tersebut. Jadi Bro Farhan ini melerai dan akibatnya Bro Farhan ini terkena pukulan dan ada luka yang di daerah kepala, ya, karena sikap brutal yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan persekusi itu. Nggak tahu mereka agamanya apa, ya. Tapi yang kita tahu Bro Farhan ini adalah seorang muslim, saya kira dari namanya. Tetapi dia adalah seorang muslim yang membela teman-temannya untuk berdoa rosario, ya. Jadi saya ingin katakan bahwa tentu saja teman-teman mesti ingat bahwa masih banyak teman-teman muslim yang toleran. Banyak sekali. Dan kita hargai orang-orang ini karena mereka mengerti artinya kebinekaan, persaudaraan satu NKRI, ya. Tetapi tidak sedikit pula mereka di antara mereka yang intoleran, ya. Dan ini meresahkan kita semua, ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa masih ada narasi-narasi yang menolak keperbedaan atau menolak keragaman. Pokoknya, nih misalnya, tidak boleh ada gereja di tempat perkampungan kami yang masih mayoritas Islam. Nah, ini adalah narasi-narasi yang dikembangkan di luar sana bahwa karena kami mayoritas agama X, maka tidak boleh ada ibadah agama lain di sini. Nah, ini harus benar-benar kita lawan, ya. Nah, jadi saya ingin mengatakan atau menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa
ingin mempertanyakan tentang ketua RT yang ngamuk-ngamuk itu. Ketua RT yang mengatakan karena harus menjaga ketertiban masyarakat, maka tidak boleh ada doa atau ibadah di sini. Saya jadi mikir ya, doa rosario itu sejak kapan mengganggu ketertiban umum? Saya membayangkan teman-teman mahasiswa-mahasiswi tersebut sedang ada di dalam ruangan kos atau kontrakan yang mungkin tidak terlalu besar. Mereka duduk mungkin berkeliling sambil mereka membaca doa rosario. Yang sejauh saya pelajari, yang saya tahu doa rosario itu tidak ribut, tidak bising, tidak mengganggu ketertiban. Mungkin mereka ada nyanyi 1-2 lagu, saya kira tidak memakai sound system, tidak memakai toa, tidak memakai alat-alat yang berisik saya kira ya. Dan mereka melakukannya saya kira dengan tenang, dengan teduh, karena khas dari teman-teman Katolik itu kan ibadahnya itu tenang, tidak rame, tidak berisik begitu. Tetapi toh doa rosario ini rupanya mengganggu dan membuat baper sebagian orang ya, dan mengganggu ketertiban umum. Saya jadi berpikir ketertiban umumnya siapa begitu, ataukah jangan-jangan bukan ketertiban umum yang diganggu, tapi melainkan selera mayoritas yang sedang diganggu. Saya memberikan contoh saja, kira-kira ketika ada salah seorang dari pihak yang menyebut dirinya mayoritas, ini bukan narasi saya tapi narasi orang ini, yang menyebut dirinya mayoritas, ketika ditanya oleh seorang wartawan CNN, bukankah pihak Anda juga melakukan menyinggung agama lain dengan toa? Anda lihat jawabannya apa? Mari kita dengarkan sama-sama. Pernah nonton nggak video ada ya misionaris bule teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia? Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Bentar, bukankah kalau di masjid juga ada yang ngomong agama-agama lain? Artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Kalau di masjid memang tempatnya kan. Tapi kan ada speakernya, Mas. Hati-hati dengan ini, bahwa ini yang benar ini, jangan sampai, misalnya begitu kan, Ya. orang lain kedengaran, itu misalnya gitu. Ya, Ini kritik ya, ada kritik ya, macam itu ya? Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oh, oke. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Maklum dikit kalau mayoritas. Bukan saya yang bikin narasi ini, tetapi merekalah yang bersembunyi di balik narasi mayoritas dengan mengatakan bahwa yang bukan mayoritas maklum kalau misalnya kami tersinggung. Maklum kalau misalnya kami ini marah. Maklum kalau misalnya kami ini atas nama mayoritas kami berhak untuk tersinggung kalau Anda bikin ribut. Sedangkan kalau kami bikin ribut, Anda harus maklum. Menurut saya narasi kayak begini adalah narasi yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, ini bukan narasi semua dalam hal ini adalah teman-teman muslim. Masih banyak teman-teman muslim yang baik, yang toleran, yang punya rasa tenggang rasa dengan mereka yang tidak seagama. Itu banyak ya. Tapi ada sekelompok orang yang meresahkan memang, yang kita harus akui dan tidak boleh diabaikan. Ada sekelompok orang yang menamakan diri mereka mayoritas dan mereka benar-benar suka baper dan betul-betul sangat terganggu. Mereka punya toleransi kebaperan itu sangat benar-benar tipis sekali. Bahkan ketika ada seorang ibu yang kemudian mengeluhkan suara azan yang terlalu besar, itu harus menerima vonis penjara 1,5 tahun. Mengeluhkan suara azan. Negara ini memang jadinya bisa kacau beliau kalau misalnya cuma mengikuti selera sebagian orang yang menyebut dirinya mayoritas. Ya. Kalau misalnya kita pertanyakan bagaimana dengan teman-teman mahasiswa yang melakukan doa rosario itu. Mereka di dalam kontrakan tidak pakai toa. Mereka cuma melakukan doa yang saya kira pasti tenang. Mungkin kelihatan ramai sedikit begitu. Tetapi kemudian diusir oleh sang ketua, sang Pak RT. Diusir oleh sang bapak rukun tetangga ini. Ketua rukun tetangga yang tidak rukun. Ya.
diusir dan kemudian mengakibatkan kekacauan, kericuhan, bahkan sampai harus ada korban disebutkan di sini sebagai penusukan. Kita dengarkan sama-sama, gara-gara katanya mengganggu ketertiban. Padahal mereka tidak pakai toa, mereka tidak melakukan sampai gimana-gimana, melakukan hal yang positif, tapi membuat tersinggung sekelompok orang ini, yang baperan ini. Pokoknya saya nggak mau ada kumpul-kumpul sini, saya bubarin. Enak aja kamu menghargai saya, kamu itu. Katanya mahasiswa. Apaan kamu? Kamu punya gereja, pergi ke gereja. Saya punya masjid, pergi ke masjid. Begitu. Enak aja, usir aja nanti tuh, pintu tengah tuh, cewek tuh. Enak aja bikin kebaktian. Ada gereja di sini, di gereja masing-masing. Tenang. Sudah. Berdarah-darah dia. Kenapa kamu nih? Kena pisau? Kena pisaunya. Dia pakai pisau? Iya. Pas teman saya ngadain ibadah doa Maria. Terus RT ngomong. PRT namanya siapa? Namanya Diding. Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono. Berani tidak menghargai saya sebagai RT di sini gitu. Mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan. Anda barusan melihat bagaimana sekelompok orang yang baperan ini, yang menamakan dirinya mayoritas warga sekitar, begitu cepat tersinggung gara-gara hanya ada orang yang melakukan doa yang tidak sesuai dengan agama mereka. Padahal mereka melakukan, atau teman-teman mahasiswa ini melakukan hal yang positif, dan saya kira juga pasti tidak ribut. Bahkan kalau Anda baca kronologinya, bukan larut malam, itu jam 8 malam. 7.30 jam 8 malam. Saya kira tidak larut malam. Tetapi anehnya adalah orang-orang ini tersinggung karena ada doa di rumah kontrakan. Saya bingung ya dengan orang-orang ini yang berlindung di balik kata ibadah di gereja sono, karena kami juga ibadah di masjid loh. Lalu kalau tausiah misalnya atau ada pengajian, itu yang di rumah itu apa kalau begitu ya. Lalu kalau misalnya ada acara apalah begitu ya, yang ada di rumah atau di komplek, kami orang Kristen tidak masalah. Kami tidak terganggu, kami merasa memberikan ruang begitu ya untuk saudara-saudara muslim melakukan pengajian dan sebagainya, karena bagi kami selama itu positif, kenapa tidak? Tapi justru orang-orang ini mempermalukan agamanya sendiri dengan melakukan persekusi terhadap kelompok yang mereka pikir minoritas ya. Sangat-sangat memalukan diri sendiri. Jadi inilah ketua rukun tetangga yang nggak rukun ini ya. Dan dengan di dalam foto ketika ditangkap ini, dia kok terlihat tertawa, saya jadi bingung ya. Saya jadi bingung. Nah, untungnya ini saya mohon maaf kalau typo. Petir Persaudaraan Indonesia Timur Raya ya, setahu saya namanya demikian. Mohon maaf kalau keliru, namanya salah, mohon maaf. Tapi saya salut untuk teman-teman yang langsung bergerak cepat untuk kemudian membela teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang dipersekusi ya. Ini adalah Bapak Firdaus, namanya adalah Firdaus Owai. Wah, saya tidak yakin namanya ya. Saya mohon maaf kalau Oiwobo ya. Nah, jadi beliau ini yang kemudian menjadi salah satu yang memperjuangkan hak teman-teman, dan saya yakin kok sepertinya beliau ini juga muslim, tapi beliau sangat membela kepentingan teman-teman mahasiswa. Mari kita dengarkan sama-sama. Intinya predikat crime-nya adalah 170-351 Bang. Kita tidak ada istilahnya damai di sini. Kenapa? Jangan sampai nanti orang beribadah yang lainnya, entah Islam, Kristen atau apapun, didiskriminasi karena ada mayoritas di situ. Tidak boleh Bang. Ya. Ini isu SARA. Ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 Bang. Ya. Bukan saya menggurui. Ya. Jadi nggak ada damai, kita tangkap dia sampai vonis. Jadi buat pembelajaran masyarakat lainnya, gitu Bang ya. Ya Bang. Jadi kita cinta NKRI Bang. Kami Petir Persaudaraan Timur Raya cinta NKRI. Tidak bisa lagi ada mediasi karena ini salah, karena itu salah. Yang kami permasalahan sekarang ini bukan 334 atau 179.
Yang kami persoalan ada pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum, ya, mantan RT atau RT dengan kawan-kawannya kepada anggota kami atau adik-adik kami yang kuliah di Unpam, ya, yang berkelamin wanita. Gitu Bang. Secara laki-laki kalau sudah berani dengan wanita, apalagi sampai menganiaya, sampai melukai, berarti itu bukan manusia lagi Bang, biadab, binatang Bang. Jadi itu aja Bang. Jadi 170 kami tidak ada kata negosiasi. Tangkap, pakai baju oranye, konferensi pers. Kita bersyukur karena apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Petir ini betul-betul memberikan sebuah langkah tegas untuk memberikan sebuah sinyalemen kuat kepada orang-orang yang intoleran bahwa tidak ada tempat bagimu di negeri ini atau di Indonesia. Dan per video yang telah saya buat terjadi atau telah dilakukan penindakan di mana mereka telah ditangkap. Ada 4 orang, saya kira salah satunya adalah sang ketua RT yang kemudian ditangkap dengan dugaan untuk melakukan persekusi dan tindakan-tindakan yang penuh dengan kebencian. Dan ini adalah satu langkah apresiasi yang satu langkah yang harus kita apresiasi, ya. Nah, buat orang-orang Kristen, kita melihat bahwa situasi ini atau kejadian ini tentu membuat kita marah. Sebagian kita marah, sebagian kita gusar, sebagian kita kemudian menuntut bahwa ini harus diusut. Saya kira layaklah kita merasakan demikian. Tetapi ingat bahwa jangan kita pernah membalas persekusi dengan persekusi. Jangan sampai ketika kita dipersekusi lalu kita membalas dengan persekusi pula. Saya kira itu bukan cara yang terbaik atau cara yang baik untuk menunjukkan identitas iman kita. Ya, kita harus di tengah-tengah persekusi yang dihadapi, kita harus belajar untuk mengampuni. Tetapi kita harus dukung penegakan hukum. Kita harus lawan tindakan intoleransi. Dan dalam hal ini tentu kita percayakan kepada pemerintah. Sebagaimana Roma 13 ayat 4 mengatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah kepada orang-orang yang berbuat lalim, yang berbuat hal-hal yang buruk itu. Karena itu kita tetap mendukung, kita mendesak supaya pemerintah menegakkan keadilan. Supaya tidak ada tempat bagi intoleransi di negeri ini. Dan kita harus betul-betul berupaya supaya menjadikan Indonesia kita ramah untuk semua agama yang diakui di Indonesia. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang Kristen merasa bahwa kita tidak nyaman dan tidak menyenangkan, saya terus-menerus mengingatkan teman-teman bahwa Tuhan Yesus itu pernah di dalam pengajarannya, dalam ucapan bahagia, dia mengatakan, berbahagialah kamu jika karena Yesus, karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Kita mesti ingat bahwa kekristenan itu berjalan dengan sebuah napas mengiring Yesus. Memikul salib, artinya kita menyangkal diri dan menyatakan kebenaran, memikul konsekuensi yang kita harus hadapi ketika kita hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran atau kita menghidupi iman kita, sangat mungkin terjadi ada banyak orang tidak suka. Sangat mungkin terjadi ada kelompok orang yang memang benci. Yang kita tahu bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, iblis tidak suka. Dan ada orang-orang yang dikuasai hatinya ya oleh pengaruh si jahat yang kemudian ingin mempersekusi, ingin menganiaya orang Kristen. Kita harus siap menghadapi itu semua. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah karena demikian nabi-nabi sebelum kamu, kita pun beroleh yang namanya sebuah penghargaan dan kehormatan kalau kita bisa berjumpa dengan hal-hal seperti itu. Tentu kita tidak berdoa supaya semua selalu begitu. Kita berdoa keadaan lebih baik. Tapi kalaupun iya terjadi penganiayaan, kita tahu bahwa para murid pun, orang-orang yang percaya kepada Yesus pun telah melalui jalan yang sementara kita alami. Penganiayaan yang mereka hadapi jauh lebih berat ya. Tapi kita melihat bahwa mereka menghadapinya dengan iman yang tekun kepada Tuhan Yesus. Karena itulah saya kira semangat itu adalah semangat zaman. Maksud saya adalah semangat orang-orang Kristen sepanjang zaman.
baik bukan cuma para murid tetapi juga orang-orang Kristen pada gereja mula-mula, bahkan gereja sepanjang abad selalu ada persekusi. Ya, jelas saja yang namanya iblis atau si jahat itu pasti tidak tinggal diam teman-teman untuk melakukan persekusi terhadap anak-anak Tuhan. Karena itulah kita harus dengan setia dan tekun untuk mengikuti Yesus, teman-teman ya. Nah, karena itu teman-teman dalam hal ini, mari kita dengan tekun, dengan setia, juga kepada teman-teman dari Universitas Pamulang, mahasiswa dan mahasiswi, terus maju di dalam Tuhan, jangan takut, jangan mundur ya. Kita ini orang Kristen, tapi kita juga orang Kristen Indonesia. Kita harus terus menjaga kerukunan, menjaga ketertiban bersama. Kita juga harus menjunjung nilai-nilai keperbedaan. Kita pun harus saling menghargai perbedaan, menghargai teman-teman yang lain yang berbeda agama dengan kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mewujudkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Dan kita pun diminta untuk mewujudkan kasih dan keadilan, kebaikan, dan penghargaan, persaudaraan di tengah-tengah bumi Indonesia. Saya berdoa semoga kita semua boleh dirahmati oleh Tuhan, Tuhan boleh tolong kita, dan juga Tuhan boleh terus memberkati dan menolong pemerintah, aparat untuk bisa bersama-sama mengupayakan kehidupan bersama, persaudaraan dan toleransi yang lebih baik. Mari kita tetap berdoa, kita tetap minta Tuhan boleh menolong kita. Saya sampai di sini teman-teman. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Dalam waktu dekat saya akan kembali live, tapi saya berharap semoga kita boleh terus menjaga iman dan tetap setia. Saling mendukung, saling jaga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.